pembiayaan. Pembiayaan pada dasarnya diberikan atas dasar kepercayaan. Dengan demikian, pemberian pembiayaan adalah pemberian kepercayaan. Hal ini berarti prestasi yang diberikan benar-benar harus diyakini dapat dikembalikan oleh penerima pembiayaan sesuai dengan waktu dan syarat-syarat yang telah disepakati bersama. Yang kedua, ada jenis-jenis pembiayaan. Yang pertama, pembiayaan model kerja syariah. Pembiayaan model kerja syariah adalah pembiayaan jangka pendek yang diberikan kepada perusahaan untuk membiayai kebutuhan modal kerja usahanya berdasarkan prinsip-prinsip syariah. Berdasarkan akad yang digunakan dalam produk pembiayaan syariah, ada jenis-jenis pembiayaan modal kerja yang dapat dibagi menjadi 5 macam. Yang pertama adalah PMK Mudharabah, yang kedua adalah PMK Istisna, yang ketiga adalah PMK Salam, dan yang keempat adalah PMK Mudharabah, dan yang terakhir adalah PMK Ijarah. Yang kedua adalah pembiayaan investasi syariah. Pembiayaan investasi adalah pembiayaan jangka menengah atau jangka panjang untuk pembelian barang modal yang diperlukan untuk pendirian proyek baru. Yang kedua rehabilitasi, yang ketiga modernisasi, ekspansi, relokasi proyek yang sudah ada. Yang ketiga ada penyaluran pembiayaan. Penyaluran pembiayaan adalah penyaluran dana dalam istilah perbankan syariah bisa disebut dengan pembiayaan, sedangkan dalam koperasi disebut juga dengan pinjaman. Dalam pasal 35 Undang-Undang Perbankan Syariah menegaskan kembali bahwa bank syariah dan unit usaha syariah dalam melakukan kegiatan usahanya wajib menerapkan prinsip kehati-hatian. Yang dimaksud dengan prinsip kehati-hatian adalah pedoman pengelolaan bank yang wajib dianut guna mewujudkan perbankan yang sehat, kuat, dan efisien sesuai dengan ketentuan perundang-undangan. Fungsi pembiayaan memiliki peranan penting dalam perekonomian. Secara garis besar, fungsi pembiayaan di dalam perekonomian, perdagangan, dan keuangan dikemukakan sebagai berikut. Untuk meningkatkan daya guna modal atau uang, meningkatkan daya guna suatu barang, meningkatkan peredaran dan lalu lintas uang, menimbulkan gairah usaha masyarakat, sebagai alat stabilitas ekonomi, sebagai jembatan untuk peningkatan pendapatan nasional, sebagai alat hubungan ekonomi internasional. Lalu ada tujuan pembiayaan. Dibagi dua menjadi makro dan mikro. Adapun mikro untuk meningkatkan ekonomi umat, untuk tersedianya dana bagi peningkatan usaha, meningkatkan produktivitas, membuka lapangan pekerjaan baru, terjadi distribusi pendapatan. Lalu secara mikro, untuk upaya mengoptimalkan laba, untuk upaya meminimalkan resiko, pendayagunaan sumber ekonomi, dan penyaluran kelebihan dana. Ketentuan pembiayaan mudharabah sebagai salah satu pembiayaan, legalitasnya didasarkan pada Fatwa Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia di dalam nomor 7 /DSN strip MUI /4/2000 tentang pembiayaan mudharabah atau qirat. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, di sini saya dari kelompok 3 ingin membahas tentang mudharabah. Di sini saya akan menjelaskan tentang mudharabah dan landasan hukum mudharabah. Seperti yang kita ketahui, sebelumnya mudharabah ini adalah salah satu produk yang ada di bank syariah. Sebelum kita menuju ke landasan hukumnya, saya akan mencoba menjelaskan tentang pengertiannya. Pengertian mudharabah itu sendiri adalah mudharabah berasal dari kata al-drab yang berarti secara harfiahnya adalah berpergian atau berjalan. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala yang berbunyi, dan yang lainnya berpergian di muka bumi mencari karunia Allah. Surah Al-Muzammil ayat 20. Nah, dari situ kita mengetahui pengertian dari mudharabah. Lanjut ke bagian landasan hukumnya. Di sini untuk landasan hukum, Wabah Zuhaili mengemukakan mudharabah qirat atau muamalah termasuk di antara bermacam-macam perserikatan. Ia menurut bahasa Irak dinamakan dengan mudharabah dan menurut bahasa Ijaz dinamakan dengan qirat, yang mana diambil dari kata al-qard yang artinya potongan. Karena
karena pemilik harta memotong sebagian hartanya untuk diserahkan kepada pengusaha yang mengelola harta tersebut, sehingga pekerja memberi pemilik harta sebagian dari keuntungan yang diperolehnya. Penduduk Irak menamakan kirat itu dengan mudharabah karena masing-masing dari orang yang berakat memperdagangkan modal untuk mendapatkan laba. Seperti yang kita ketahui pada umumnya, secara istilahnya mudharabah itu yang sudah kita pelajari dari semester dulu-dulu, mudharabah ini adalah bagi hasil antara pengelola. Jadi untuk rukun dan syarat mudharabahnya itu, dalam menetapkan rukun mudharabah, para ulama dalam hal ini memiliki pendapat yang berbeda-beda. Di sini saya mengangkat pendapat dari ulama Hanafiyah dulu, yang mana beliau mengatakan bahwa modal berbentuk mata uang, emas atau perak yang dicetak secara resmi, bila berbentuk bongkahan emas dan perak atau barang mudharabah tidak sah. Selanjutnya, jumlah modal diketahui ketika akad sehingga modal yang diperdagangkan dapat dipisahkan dari keuntungan yang dibagi. Lalu modal diserahkan sepenuhnya kepada pengelola, maka tidak sah melakukan mudharabah dengan piutang pemodal yang ada pada pengelola. Selanjutnya ada pendapat dari ulama Malikiyah, yang mana beliau berpendapat syarat sah mudharabah itu terbagi menjadi beberapa bagian. Bagian yang pertama itu ada modal diserahkan pada pekerja dengan tunai. Tidak bisa diserahkan secara cicilan. Apabila diserahkan secara cicilan, maka itu akan dibatalkan secara hukum. Selanjutnya ada modal diketahui ukurannya ketika akad dan ukuran barang jaminan. Lalu modal merupakan sesuatu yang dapat dimanfaatkan oleh suatu masyarakat baik secara mudharabah maupun tidak. Jadi harus bermanfaat modal itu. Selanjutnya jelas ukurannya yang dibagi laba seperti 1/2, 1/3 dan sejenisnya. Lalu salah seorang dari keduanya tidak menghususkan suatu hal tertentu. Nah, ulama Syafi'iyah pun berpendapat bahwa pekerja dan pemodal disyaratkan cakap menurut hukum. Lalu syarat yang berhubungan dengan pekerjaan yaitu bahwa pekerja bebas dalam pekerjaannya dan pekerjaan itu tidak dalam waktu yang ditentukan. Lalu di sini ada juga pendapat dari ulama Hanabilah, yang mana salah satunya yaitu modal harus diketahui secara jelas, ukurannya nyata atau berada dalam tanggungan, dan bagian masing-masing dari keuntungan harus jelas, bisa separuh, 1/3 atau sejenisnya. Nah, untuk landasan hukum dan pengertian mudharabah saya rasa cukup sampai di situ. Untuk pengawasan dan pembiayaan akan dijelaskan oleh rekan saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Hendriati, saya dari kelompok 3. Saya akan menyampaikan materi yang saya kerjakan dari kelompok 3 tentang audit dan pengawasan syariah. Pengawasan pembiayaan. Pengawasan pembiayaan secara umum, pengawasan merupakan suatu usaha sistematik untuk menerapkan standar pelaksanaan tujuan dengan tujuan perencanaan, merancang sistem informasi umpan balik, membandingkan kegiatan nyata dengan standar yang telah ditetapkan sebelumnya, menentukan dan mengukur penyimpangan serta mengambil tindakan koreksi yang diperlukan. B. Landasan syariah dalam pengawasan. Artinya, padahal sesungguhnya bagi kamu ada malaikat-malaikat yang mengawasi, yang mulia di sisi Allah dan mencatat pekerjaan itu. Mereka mengetahui apa yang kamu kerjakan. C. Pembinaan dan pengawasan menurut Undang-Undang Perbankan. Pembinaan dan pengawasan terhadap bank syariah dan unit usaha syariah akan dilaksanakan oleh Bank Indonesia. Berkenaan dengan tugas pengawasan dan pembinaan oleh Bank Indonesia, maka diatur kewajiban bank syariah dan undang-undang dan unit usaha syariah untuk memelihara tingkat kesehatan bank. Adapun kewenangan Bank Indonesia meliputi 1. Kewenangan Bank Indonesia dalam memeriksa dan mengambil data atau dokumen dari setiap tempat yang terkait dengan bank. Dalam penjelasan pasal tersebut dijelaskan bahwa yang dimaksud dengan data atau dokumen adalah segala jenis data atau dokumen, baik tertulis maupun elektronis. Yang kedua, kewenangan Bank Indonesia dalam memeriksa dan mengambil data atau dokumen dan
keterangan dari setiap pihak yang menurut penilaian Bank Indonesia memiliki pengaruh terhadap bank. 3. Kewenangan Bank Indonesia dalam memerintahkan bank melakukan pemblokiran rekening tertentu, baik rekening simpanan maupun rekening pembiayaan. Dalam penjelasan pasal tersebut dinyatakan yang dimaksud dengan rekening simpanan maupun rekening pembiayaan adalah rekening-rekening baik yang ada di bank yang diawasi atau diperiksa maupun pada bank lain yang terkait dengan objek pengawasan pemeriksaan Bank Indonesia. Keterangan dan laporan pemeriksaan tentang bank syariah dan unit usaha syariah yang diperoleh Bank Indonesia dengan berdasarkan ketentuan dalam pasal 52 ayat 1, ayat 2 dan ayat 3. Bank Indonesia dalam melaksanakan pemeriksaan sebagaimana dimaksud dalam pasal 52 ayat 2 adalah program syariah dapat dilakukan oleh kantor akuntan publik atau pihak lainnya yang bertugas untuk atas nama Bank Indonesia. Hubungan dan persyaratan dengan dan tata cara pemeriksaan sebagaimana dimaksud pasal 53 ayat 1 Undang-Undang Perbankan Syariah yang diatur dengan peraturan Bank Indonesia. Ya, demikianlah presentasi saya hari ini. Semoga salah hilaf mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, saya di sini akan melanjutkan pembahasan tentang Bank Indonesia yang melakukan tindakan pengawasan kepada bank syariah. Yang pertama, kewenangan Bank Indonesia mempunyai beberapa kewenangan, yaitu yang pertama, 1. Kewenangan Bank Indonesia untuk membatasi kewenangan rapat umum pemegang saham, komisaris, direksi, dan pemegang saham. Yang kedua, ada kewenangan Bank Indonesia untuk meminta pemegang saham menambah modal. Yang ketiga, ada meminta pemegang saham mengganti anggota dewan. Yang keempat, ada meminta bank syariah menghapus bukukan penyaluran dan yang macet dan memperhitungkan kerugian bank syariah dengan modalnya. Yang kelima, ada meminta bank syariah melakukan penggabungan atau peleburan dengan bank syariah lain. Yang keenam, ada bank syariah dijual kepada pembeli yang bersedia mengambil alih seluruh kewajibannya. Yang ketujuh, ada meminta bank syariah menyerahkan pengelolaan seluruh atau sebagian kegiatan bank syariah kepada pihak lain. Yang terakhir, ada kewenangan Bank Indonesia untuk meminta bank syariah menjual sebagian atau seluruh harta dan kewajiban bank syariah kepada pihak lain. Stop. Selanjutnya di sini ada fungsi monitoring dan pengawasan. Monitoring merupakan alat kendali dalam pemberian pembiayaan tidak dilaksanakan sesuai dengan perencanaan maupun ketentuan-ketentuan yang telah diterapkan di bidang pembiayaan, yaitu dalam bentuk surat edaran atau peraturan ataupun ketentuan-ketentuan lain yang berlaku secara umum maupun secara khusus. Terus selanjutnya ada tujuan pengawasan. Di sini dijelaskan ada beberapa tujuan dari dan pengawasan pembiayaan adalah sebagai berikut. Yang pertama, sistem atau prosedur dan ketentuan-ketentuan sebagai dasar finansial operation yang dapat dilaksanakan semaksimal mungkin. Yang kedua, ada pengamanan pembiayaan sebagai kekayaan harus dikelola dengan baik agar tidak timbul resiko yang diakibatkan oleh penyimpangan-penyimpangan baik oleh debitur maupun intern perusahaan. Yang ketiga, ada administrasi dan dokumentasi pembiayaan harus terlaksana sesuai dengan ketentuan-ketentuan yang ditetapkan sehingga ketelitian, kelengkapan, keaslian, dan akurasinya dapat menjadi informasi bagi setiap lini manajemen yang terlibat dalam pembiayaan. Terus yang keempat, ada meningkatkan efektivitas dan efisiensi dalam setiap tahap pemberian pembiayaan sehingga perencanaan pembiayaan dapat dilaksanakan dengan baik. Yang terakhir, ada pembiayaan portofolio baik secara individual maupun secara keseluruhan dapat dilakukan sehingga mempunyai kualitas aktiva yang produktif dan mendukung terjadi kooperasi yang sehat. Selanjutnya di sini ada pelaksanaan pengawasan pembiayaan. Yang pertama, persiapan pengawasan pembiayaan. Pendekatan pengawasan disadari bahwa ruang lingkup pengawasan pembiayaan itu sangat luas. Yang kedua adalah penelitian pendahuluan kegiatan usaha nasabah meliputi sebagai berikut. Yang pertama, market. Yang kedua, kehandalan sarana produk. Terus ada mekanisme pengawasan pembiayaan. Kegiatan pengawasan bidang pembiayaan dimulai sejak permohonan pembiayaan nasabah diproses sampai pembiayaan dilunaskan atau diselesaikan. Adapun tahapan-tahapan tersebut adalah sebagai berikut. Yang pertama ada tahapan perencanaan, yang kedua ada tahapan pelaksanaan, yang ketiga ada tahapan evaluasi pembiayaan.
Terus di sini ada aspek-aspek pengawasan pembiayaan. Yang pertama ada aspek kuantitatif. Aspek kuantitatif yang diharuskan dapat dipertahankan bahwa data dan informasi yang disajikan untuk dasar pengambilan keputusan dapat diuji kebenarannya. Yang kedua ada pengawasan administrasi pembiayaan. Pengawasan dalam kegiatan administrasi pembiayaan sangat diperlukan karena selain data administratif akan diketahui adanya penyimpangan operasional yang terjadi. Yang ketiga ada pengawasan pembiayaan menurut jenis pembiayaan diberikan untuk membiayai kegiatan produksi. Yang keempat adalah pengawasan melekat pembiayaan dalam kegiatan di bidang pembiayaan merupakan salah satu unsur dari fungsi pengawasan di dalam manajemen pembiayaan dan peranan yang diharapkan dari pelaksanaan fungsi pengawasan tersebut adalah untuk membantu semua tingkatan manajemen dalam mengamankan kegiatan pembiayaan karena kegiatan tersebut melibatkan dana dan kepentingan masyarakat luas. Demikian presentasi dari kami. Apabila ada salah kata, mohon dimaafkan. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Roxanne, Roxanne.